kita akan teruskan dengan acara kita. Tentu Suhyang sudah siap dengan message yang buat kita. Oke. Kita baca rasanya dari kita baca dari Yohanes 9 sampai 23 kan? Ya. Tadi ada yang mau baca, giliran baca? Oke, saya baca. Ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia itu yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula pada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakan kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." So, kita lihat di sini di ayat 1 ya, Yesus itu sedang lewat. Waktu dia tuh ini kalau nggak salah terusannya dari yang 8 itu kan, Yesus selalu kalau dia kemana-mana selalu
seringkali diikuti oleh orang Farisi karena mereka selalu mau menjatuhkan dia kan, selalu diuber-uber gitu. Kalau dilihat di ayat 8 itu kan mereka mengambil batu untuk melempar dia, itu ayat yang terakhir. Tapi waktu Yesus jalan itu kita bisa melihat di ayat ini dia jalannya kalem-kalem aja, nggak ketakutan, nggak apa, dan dia masih sempat melihat ada orang buta di situ kan. Kan waktu Yesus sedang lewat, yang melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Nah, dan dia merasa compassion gitu, kasihan sama orang itu. Kita juga di sini sebagai orang Kristen gitu ya, sebagai anak Tuhan, sebisa-bisanya itu kita sensitif dengan keadaan sekitar kita. Kita bisa merasakan nggak bahwa ada orang mungkin yang memerlukan pertolongan, ada orang yang lagi susah gitu. Ini jadi Tuhan Yesus itu bisa sensitif. Oh, ini ada orang yang perlu. Nah, sedangkan murid-muridnya juga tahu ada. Tapi mereka tuh malahan bertanya, bukannya dia kasihan, mereka malahan bertanya. Murid-muridnya itu bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Kita kalau melihat ada orang perlu pertolongan itu, kalau bisa jangan ngeributin, ini orang salahnya di mana? Itu sih kemarin misalnya kalau ada orang sakit, kemarin hujan-hujanan misalnya, salahnya sendiri gitu. Kita jangan ngeributin soal begitu, tapi kita berusaha gitu untuk menolong dia, langsung menolong dia. Dan kita tuh juga kalau misalnya lagi ada kesusahan atau apa juga jangan blaming like kenapa gitu ya. Tapi apakah itu hukuman Tuhan atau apa? Tapi kita ini melihat dengan kejadian ini apa yang kita bisa buat sehingga kejadian apa maksud Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita ini, sehingga kita ini bisa memakai keadaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kita lebih fokuskan daripada nenek moyang salah atau apa gitu. Sedangkan memang dia orang tua bisa juga salah kalau anaknya itu lahirnya cacat, bisa karena misalnya dia itu minum drugs atau dia itu minum alkohol, itu kan kita sudah tahu akibatnya gitu. Tapi otherwise itu kita fokuskan kepada kejadian ini, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita gitu. Sekarang jawab Yesus, bukannya dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Tuhan ini langsung mau langsung menyembuhkan orang itu kan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita bisa melihat Tuhan Yesus ini adalah seorang pekerja yang sempurna. Kalau kita ngelihat, dia itu tahu waktu dia itu cuma 3,5 tahun di dalam dunia. Dan dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau dia kerjakan. Jadi kita juga, apalagi kita sekarang dengan umur-umur kita ini, harus menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Jadi apa? Kita melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Terus dulu mesti nyontek dulu ini sekarang gitu. Terus dan Tuhan berkatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Kita ingat Tuhan adalah terang dunia. Kita lihat ayatnya ada juga di Yohanes. Rasanya kita sudah bahas ya dulu di Yohanes berapa 8, aku adalah terang dunia. Dan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 itu dikatakannya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. So, Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Kita ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Jadi sebenarnya kita ini juga harus memancarkan terang kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan karena Tuhan Yesus itu terang, sebaiknya kita ikut di belakang Dia. Jadi kita itu hidup di dalam terang. Sebab Dia bilang kalau kita ada di dalam gelap, ya kita tidak bisa melakukan sesuatu. Dan di ayat ke-6 Dia bilang,
Tuhan itu langsung meludah ya ke tanah, mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Kalau lihat di sini, Tuhan Yesus itu meludah ya, terus mencampurkan dengan tanah, tuh ditempelin di mata orang itu. Kalau kita lihat ini Tuhan sedang mengerjakan suatu pekerjaan creation. Sebab pada waktu Tuhan dulu membuat manusia, dia membuat kita itu dari tanah. Ya kan? Sekarang dia sedang membuat mata. Itu. Dia sedang membuat mata. Ini menunjukkan ketuhanannya dari Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat create something. Nah, itu dia itu juga kita juga sebagai anak Tuhan juga harus humble, harus rendah hati. Karena itu pakai ludah ya. Orang mungkin nggak mau pakai ludah di mata gitu ya. Gitu kita sebagai kadang-kadang Tuhan melakukan sesuatu untuk kita itu yang kita jangan sombong-sombong gitu. Kita terima aja gitu. Kita dengan rendah hati memakai apa yang Tuhan mau kerjakan kepada kita gitu. Itu saya pernah dengar ya, dulu baca gitu. Ada orang mau membuat film tentang Tuhan Yesus. Pada waktu adegan ini dijalankan, waktu dia harus mengambil tanah, diludahin, ditempelin ke orang itu, pemainnya yang seperti Yesus, yang berfungsi sebagai Yesus itu, aktornya, dia nggak mau. Dia bilang sorry katanya, itu too gross for me. Dia menolak, dia nggak ngerti gitu. Makanya kita Tuhan memakai segala macam cara, kita itu dengan rendah hati tahu gitu Tuhan itu sedang melakukan sesuatu yang baik. Dan Tuhan kan mengoleskan matanya pada orang itu. Itu juga menunjukkan bahwa orang ini kan nggak kenal. Orang buta ini nggak kenal sama sekali dengan Tuhan Yesus. Tapi dia merasa bahwa Tuhan Yesus itu taruh di matanya. Jadi dia merasa matanya itu ada sesuatu yang dibuat. Jadi itu menguatkan dia punya kepercayaannya. Oh, there is something done to me gitu. Jadi dia lebih percaya gitu. Itu saya ingat misalnya papi saya dulu pernah cerita dulu waktu dia masih muda, waktu baru lulus kerja di kota kecil. Itu kalau ada pasien datang, itu kan banyak orang yang sebenarnya nggak sakit lah, misalnya flu atau kan dia sembuh sendiri lah, nggak penyakit berat gitu. Terus kalau waktu udah bayar kan dulu kan kalau di sana kan begitu kelar bayar. Nah, dia bayar pasien itu terus dia bilang, udah nih, coba dikasih resep misalnya, atau nggak ada resepnya misalnya, orang nggak apa-apa kok, udah disembuh sendiri. Terus orang itu bilang, dokter saya nggak disuntik. Suntik dong supaya saya sehat. Loh, nggak perlu disuntik. Terus ya seringkali kalau ada orang terus ngotot gitu, akhirnya udah papi saya bilang, ya udah saya suntik aja vitamin. Nah happy itu orang pulang gitu. Itu seringkali manusia itu ya begitu gitu. Ada kalau nggak dikerjain sesuatu dia nggak gitu percaya gitu. Nah kayak dia tahu kan, oh diolesin gitu, dan dia juga harus cukup beriman ya, cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang pergi kamu ke kolam Siloam untuk dicuci gitu. Kalau dipikirkan ya, orang ini kan orang buta. Dari situ ke kolam Siloam kan mesti jalan, itu kan repot gitu, orang dia buta gitu. Bahwa dia mau gitu, itu juga sesuatu yang diperlukan untuk kesembuhan dia. Kalau dia nggak percaya, dia nggak mau, ya dia nggak akan sembuh. Karena itu kita harus ada, dari kitanya tuh harus ada iman gitu. Jadi dia datang ke kolam Siloam dicuci terus matanya melek. Di sini dikatakan kan, Siloam artinya yang diutus. Jadi ada hubungannya dengan kebutaan kita. Jadi kebutaan kita dengan yang diutus dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Tuhan kan. Anak Allah dikirim ke bumi, diutus ke bumi. Karena itu makanya di sini disebut Siloam artinya diutus. Jadi kita juga sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita ini buta. Kita ini nggak tahu apa-apa, kita tidak tahu tentang Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, semua kita semau-mau. Tapi sesudah Tuhan datang ke dalam kita, membuka mata kita, mencelekkan mata kita, mata rohani kita, Roh Kudus datang di dalam kita, terang datang di dalam kita, maka kita itu mata terbuka dan kebutaan kita itu dicelikkan oleh Tuhan Yesus yang diutus sebagai anak Allah dari surga.
Jadi ini hubungannya dengan Siloam. Jadi semua kata-kata di dalam Alkitab itu ada artinya. Dan begitu dia itu melek, semua tetangga-tangganya bingung. Ini orang bukan sih, gitu. Kok kan dulu kan buta, sekarang melek kok lain, gitu. Ini juga menggambarkan kita yang sudah terima Tuhan itu, karena kita sudah hidup sekarang di dalam terang, dulu di dalam gelap, maka akan ada perubahan dalam diri kita. Dan orang-orang sekitar kita seharusnya melihat perubahan kita itu. Dulu begitu, sekarang kok begini, gitu. Ada tapi kemajuan, bukan kejelekan. Jadi maksudnya kita itu, dan setiap hari, setiap tahun kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun lalu sama tahun ini, kita setahun ini harus lebih baik. Tahun depan kita harus lebih baik dari tahun ini. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus akan lebih dalam sekarang dan sebelumnya, gitu. Dan kita akan melihat waktu orang-orang kan bertanya, sampai orang itu berkata, benar, akulah itu. Karena orang tanya, ini siapa sih? Terus ditanya, siapa yang memelekkan kamu? Nah, orang itu bilang, saya nggak tahu, pokoknya ada orang yang datang dan mengaduk-aduk tanah, dan saya jadi sembuh. Namanya Yesus, tapi siapa dia? Saya nggak tahu. Dia bilang gitu. Terus mereka nah, sekarang mereka tuh membawa dia itu ke orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu melihat, orang Farisi itu memang sudah menganggap Tuhan Yesus adalah orang yang berdosa, dan mereka selalu mau menjatuhkan dia, kan. Nah, kebetulan hari itu juga Tuhan Yesus itu menyembuhkannya kan pada hari Sabat. Nah, sebenarnya hari Sabat itu peraturan-peraturan itu diberikan itu kepada Tuhan itu nggak ditambah-tambahin sama orang Farisi, itu ditambah-tambahin. Sebenarnya untuk menolong orang, untuk menunjukkan mercy, untuk menunjukkan kindness, untuk emergency, kalau ada orang misalnya sakit atau apa ditolong, itu boleh, seharusnya boleh. Tapi orang Farisi itu menambah-nambah, rasanya ada 1000 atau berapa aturannya yang mereka tambah-tambahin lagi gitu. Jadi mereka bilang, oh ini nggak boleh gitu. Sebenarnya harusnya boleh gitu. Dan Tuhan Yesus juga sebenarnya adalah the Lord of the Sabbath, kan. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan Allah itu sebagai Tritunggal itu kan yang menciptakan hari Sabat. Yaitu kalau kita ingat di Genesis, di kitab Kejadian, kan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Jadi Tuhan ini yang membuat hari Sabat untuk beristirahat. Dan hari Sabat ini dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi orang Farisi ini seharusnya mengerti, karena mereka kan ahli-ahli agama. Tapi mereka nggak mau tahu. Mereka memang mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Jadi sekarang jadi mereka bilang, enggak, ini dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, pasti dia itu bukan orang yang benar, pasti dia adalah orang yang berdosa. Nah, ada sebagian orang yang bilang, orang berdosa mana bisa melakukan keajaiban demikian. Tapi sebagian besar bilang, no, dia pasti orang berdosa. Nah, kalau kita lihat di sini, orang yang bilang, no, dia itu pasti bukan orang berdosa, itu suaranya lebih sedikit ya, karena majority itu sudah suaranya bilang orang berdosa, dan mereka tuh takut sama orang Farisi, karena kalau orang Farisi sudah bilang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, itu di ayat situ kan, akan dikucilkan, ya kan. 22, karena ayat 22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi sebagian orang, kita lihat juga zaman sekarang ini, biarpun kitanya benar, itu seringkali orang nggak berani ngomong karena takut. Dan ya kita sebagai manusia biasa bisa mengerti, tapi sebenarnya ya itu keadaan yang cukup menyedihkan, karena sebenarnya kalau kita orang benar tidak berani mengatakan yang benar, maka kejahatan itu akan merajalela. Gitu ya. Tapi ya ini contohnya ini ya begini, itu sudah sampai sekarang unfortunately
begitu. Jadi seringkali orang ikut majority saja gitu. Dan Tuhan Yesus itu dikatakan di ayat 16 itu, maka timbullah pertentangan di antara mereka. Dan Tuhan Yesus, selama ada Tuhan Yesus, selama ada Tuhan Yesus itu datang, jadi menyebabkan pertentangan, kayak itu antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi itu selalu itu di sini ayat ini menerangkan gitu bahwa Tuhan Yesus itu, karena yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang tidak percaya itu pasti akan selalu menentang atau at least masa bodoh. Orang yang belum menerima Roh Kudus itu akan benci lah kepada Tuhan, tidak tertarik dan tidak mau tahu. Dan kalau dilihat lagi ayat yang ditanya, dan orang Farisi itu begitu sudah, kalau orang mah bilang bohwat ya gitu ya, karena mereka ngelihat bahwa sebenarnya tidak mungkin ada keajaiban orang buta bisa melihat kalau bukan Tuhan yang membuatnya. Tapi mereka kan tetap nggak mau tahu. Akhirnya mereka tanya lagi kepada orang yang buta itu lagi, menurut kamu orang ini siapa gitu? Terus orang itu bilangnya, saya nggak tahu. Pokoknya dulu saya buta, sekarang saya melek. Dan menurut saya dia pasti seorang nabi. Nah, sebenarnya nabi itu juga ada dispensation dari hukum Taurat. Nabi boleh melakukan beberapa hal yang orang biasa mungkin nggak boleh gitu. Jadi kita melihat bahwa orang tuanya juga takut gitu mengaku bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan dia, bahwa Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu adalah dari Tuhan gitu. Takut karena mereka semua takut dikucilkan. Takut dikucilkan tuh artinya mereka tidak boleh datang lagi ke sinagog, tidak boleh lagi. Pokoknya mereka dikeluarkan lah dari sinagognya itu. Kita kalau zaman sekarang ini itu kalau dikeluarin dari gereja nggak jadi soal, mereka pergi ke gereja lain kan. Tapi dulu itu nggak bisa gitu. Jadi mereka itu sangat ketakutan. Jadi udah terserah lah. Anak itu kan sudah dewasa gitu. Dan kalau kita lihat lagi orang buta itu bilang di sini dia katakan kan, dia tanya sama dia, apakah dia itu siapa itu Tuhan Yesus? Menurut kamu siapa? Dia bilang ya menurut saya dia seorang nabi. Nah, kita juga bisa ngelihat di sini dulunya dia nggak tahu siapa Tuhan Yesus. Akhirnya dia bilang dia seorang nabi. Kita sebagai orang anak-anak Tuhan juga pengetahuan kita akan Tuhan Yesus itu harus bertambah gitu. Siapa dia gitu dari hari ke hari gitu. Kita bisa melihat dari sini juga. Jadi basically ini pelajarannya yang kita bisa ambil dari Yohanes 9 ini bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Dia itu memberikan kita physical, emotional, and spiritual healing. Itu yang kita bisa lihat dari sini. Karena itu kita berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Itu aja yang saya dapat. Bagus. Ya. Bagus. Thank you Ya, Yang. Ada pertanyaan? Cuman ingat aja Yang, ada satu ayat, aku lagi lupa di mana, ada ayat yang bilang berbuat baiklah selama masih ada kesempatan, karena satu kali kan kesempatan itu tidak ada. Ya. Ya, saya ngelihatnya juga itu orang-orang Farisi itu karena masih dilingkupi dengan hukum Taurat ya. Jadi that's why they're so selalu ngatain hari Sabat tidak boleh kerja, nggak boleh kerja ini itu. Saya ingat betul like waktu di sini baru di ICC juga gitu ya. Somehow kalau hari Minggu itu kan kita biasanya ke inilah after church kita ke restoran atau apa ya. But somehow waktu itu I don't know like we got an impression bahwa kalau kita ke restoran itu kan memperkerjakan orang-orang yang di restoran kan ya. Orang sebagai waitress apa itu enggak boleh. Itu karena itu hari Sabat. Jadi it's not a good idea.
to go to a restaurant yang mana kita menyuruh orang itu kerja. Itu sampai situ loh, sampai gitu loh kita waktu itu, you know. Soalnya kita nggak ngerti gitu bahwa Tuhan tuh kan udah datang untuk, you know, menghapus semua segala hukum apa atau Memenuhi. dosa-dosa and all those things, you know. Jadi Jadi, memenuhi, bukan menghapus. memenuhi, ya bukan menghapus, memenuhi, right? Jadi itu ya itu kayak orang-orang Farisi itu masih selalu nginget ya itulah yang dulu-dulu hukum Tauratnya itu. But we are now we are all free. So that's why we can do it. Jadi makanya sekarang after church ya pergi makan lah. But one time ya kita sampai ke situ loh, mikir ke situ. Jangan ke restoran karena kamu memperkerjakan orang tersebut untuk to serve you, right? Untuk masak for you gitu loh. Sampai kayak gitu loh. Jadi itu it's a good inilah. Puasa aja, puasa. Iya. Tapi Ya, memang pernah sebenarnya sih waktu itu sampai kayak gitu loh. Ini to my own experience gitu.